Barang buktinya, wawancaranya wartawan dengan si dokter Reza Gladys. Menurut gua itu sih suatu pengakuan, ya guys ya. Nah, gua nggak tahu deh kalau menurut kalian ini gimana. Tunggu, aduh ini kotor banget sih. Rumah gue tuh lagi direnovasi kamar mandinya. Mamski tuh lagi ganti shower box, terus keran, udah gitu kaca kamar mandi, dinding kamar mandi, lantai kamar mandi, semuanya gue ganti, say. Supaya kamar mandi tamu tuh lebih enak gitu loh. Karena kan kita suka mandi di shower. Terus kita juga mau ganti jacuzzi. Kita kan punya jacuzzi di rumah buat kamar mandi utama. Gue pengen ganti juga ininya nih, udah lama kan, apa namanya nih, waternya itu untuk keluarin air tuh udah lama. Gue mau ganti. Gue mau ganti yang ada showernya juga. Itu kan nggak ada shower tuh buat bener-bener buat rendeman doang. Ntar gue mau beli yang baru. Gue mau ke ini sekarang, habis ini ke mall. Gue mau ganti, mau ganti Oh ya? Ya. Oh iya, beli spray, betul. Kata Mbak Iin, beli spray ya Bu. Iya. Proses cantik dan glowing kayak Mami. Udah check out. Mami, berapa harganya Mami cantik? Sabine mau nanya harga apa sayang? Ya sambil kita tadi dengerin dulu ya. Dengerin dulu bukti yang menurut gue tuh wawancara wartawan dengan si dokter ini, dokter Reza Gladys ini, kok sepertinya pengakuan menurut gue gitu. Menurut kalian gimana? Sepertinya merupakan pengakuan enggak? Kita dengerin ya. Sabin, kamu mau nanya harga apa sayang? Harga apa say? Tulis aja. Menurut gue sih pengakuan. Nih. Terkait dengan 4 miliar itu gimana dokter, sedikit dong. Ya, jadi pertamanya kan sekarang di ini penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Seperti itu. Dan pokoknya gini aja. Tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau tidak ada sebabnya. Kan ini kan diplesetkan menjadi penyuapan ya. Tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau tidak ada sebabnya. Itu berarti suatu pengakuan. Pengakuan loh guys. Sebabnya. Keceplosan ini mah. Harga krem itu. Oh ini bukan krem sayang. Ini nih sayang. Ini. Ya ini mah keceplosan guys. Bener nggak? Menurut kalian? Keceplosan nggak? Ini mah keceplosan. Yang penting pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mungkin terkait dana 4 miliar itu gimana dokter, sedikit dong. Terkait dana 4 miliar itu gimana dokter? Sedikit dong, kata wartawan. Iya kan sekarang di ini penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Gitu. Sekarang kan diplesetkan menjadi penyuapan ya. Dan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau tidak ada sebabnya. Sudahlah. Tolong ya, bapak-bapak ini wajib disimpan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ini kita simpan. Supaya ini menjadi bukti. Gak usah pakai diinterogasi. Model yang aneh-aneh, yang bikin serem, dia udah nyeplos sendiri. Coba kita dengerin lagi, ada berita lagi dari Doktif. Doktif sudah mengeluarkan berita baru. Oke ya guys ya. Oh Doktif tuh sabar guys, mau film ini. Tapi nih kalau sama orang-orang kayak gitu tuh, ya seolah-olah kayak gitu di depan manis, di belakangnya enggak. Iya. Oh iya, nanti bakalan ada, seru banget, bakalan ada para agensi bujer. Agensi bujer. Jadi ada agensi bujer yang taubat. Seru dong mereka. Jadi dia akan menceritakan. Jadi bagaimana Ratu Flexing ini berusaha untuk menyewa dia, membayar dia. Ada semua chatnya. Serang Doktif. Asistennya si Ratu Flexing. Asistennya Ratu Flexing nyuruh serang Doktif. Aduh, bagus banget ya. Yang punya agensi bujer akan speak up, dia akan ngasih pengakuan bahwa dia disuruh oleh si Ratu Flexing buat menyerang Doktif. Ulala.
Tapi dia nggak mau. Dia bilang kalau misalnya dok saya lakukan ini nggak berkah. Saya tahu hidup saya nanti bakalan susah. Itu diceritakan semua. Ya. Jadi nanti kita lihat nanti. Terus nanti kayaknya begini dok. Kayaknya begini dok dia dok. Ratu flexing namanya Ratu ya. Ratu. Jadi dia kalau ngadepin si agensi. Omsetnya 150M. Kalau saya pakai kamu, bisa nggak? 150M. 150M. Sombongnya, astagfirullahaladzim. Sombongnya luar biasa. Emang Ratu sih ya. Harganya Ratu flexing sih. Ya kan? Jadi apa yang kalian tampakkan itu ditampakkan di media itu bohong semua. Bohong semua guys. Ya, bohong semua. Jadi kenapa salah satu agensi ini menolak permintaan dari Ratu flexing? Karena begitu melihat aslinya mereka kecewa. Kok kan di media kesannya kayak solehah, kesannya kayak suka bagi-bagi gitu. Tapi faktanya sama. Kalau saya pakai kamu 120 miliar sebulan, bisa nggak? Gitu kan, itu fakta ya. Sumpah serem banget Kalian astagfirullah. semua banyak rezekinya sama oknum-oknum skincare tukang flexing, owner-ownernya. Tapi dokter akan bongkar. Dan dokter harapkan kalian bisa melakukan cancel culture. Masih banyak kok produk-produk yang nggak terkenal, ya, yang iklannya nggak gede-gedean, tapi produknya bagus, amanah. Itu yang harus kalian beli. Itu harus produk bagus. Nah, belum tuh pakai produk ini baca ya. Gitu. Belum kelar kasusnya belum. Ketemu lagi nanti kita mau rapat lagi dengan dokter Ika, ada macam-macam di sini, ada lawyernya juga. Oke guys ya, ketemu lagi kita di jam 5. Oke guys. Oke, berarti memang sudah ada proses yang akan berjalan. Hari ini kata Doktif, tadi yang aku lihat ya di VT, si FS dipanggil. 10 hari lagi SS dipanggil. Coba kita dengerin. Ya, saya sudah tahu belum info terbaru ada panggilan. Tanggal 6 Lepos. Berarti besok udah Lepos dipanggil ya. Hari ini. Terus tanggal 14. Oh, 14. Terus tanggal 14 aku seksi. Oh, RG. Sorry. 14 RG. Ratu flexing panggilan tanggal 14. Dipanggil atas apa ya? Dipanggilnya atas pelaporan korban dari penggunaan skincare-nya. Iya. Wow, ada korban yang menggunakan skincare melapor. Oh, kamu dipanggil tanggal 14. Ternyata ada korban yang melapor. Jadi korban-korban ini memang gak mudah ya buat melapor. Tapi alhamdulillah kebenaran itu selalu cari jalan. Pelan-pelan tapi pasti. Dengerin lagi. Dia sudah tahu belum info terbaru panggilan. Tanggal 6 Hari ini Lepos. FS. Jadi besok udah Lepos dipanggil ya. Terus tanggal 14 Ratu flexing. Ratu flexing 14. Ratu flexing 14. Ratu flexing panggilan tanggal 14. Ratu flexing panggilan. Dipanggil atas apa ya? Dipanggilnya atas pelaporan korban dari penggunaan skincare-nya. Iya. Sedikit-sedikit enggak? Aku dengerin ngomongan sedikit-sedikit gimana? Jadi guys, jadi jangan bilang ya kalau korban-korbannya itu gak ada. Udah melapor cinta, saya udah melapor. Karena kemarin bapak tuh bilang itu bayaran. Siapa yang bilang itu bayaran? Gak pernah. Yang itu korban dari skincare-nya kamu sendiri. Korban guys. Kalau kamu dengerin, ya untuk Ratu flexing, ya. Jadi untuk kamu sendiri, ya. Jadi korbannya sudah melapor. Korban udah melapor. Diterima. Laporan diterima. Giliran sekarang Ratu flexing yang dipanggil. Jadi nggak ada lagi nih yang selama ini bisa bilang, oh itu yang diskusinya dokter bayaran. Nggak ada. Dokter mah ngapain ngebayar orang yang korban-korban skincare itu buat apa? Betul. Yang nipu kalian macam Ngapain? enggak, yang dokter tampilin VT itu adalah fakta. Yang dokter ucapkan adalah fakta dari data. Ya.
Jadi nggak ada yang namanya dokter itu marah-marah, apalagi bikin fitnah, bikin ini, nggak ada. Gitu ya. Terus untuk DRL juga kan udah naik sidik. DRL. Nanti datang lo ya, dipanggil. Datang lo DRL. Kamu gak usah bikin konten-konten, sosokan bikin konten dokter abal-abal. Itu mau nanya, kamu sendiri kenapa kamu dokter abal-abal nggak? Ya? Dokter abal-abal nggak? DRL. Bikin suplemen meto-meto nggak ada pengabdinya. Terus sekretom dijualnya mini stem cell. Ya Allah. Enggak. Udah jangan playing victim ya DRL ya, hadepin. Udah, kenapa sih kamu ini? Dipanggil yang datang cuma bininya. Kamu sendiri nggak mau datang. Udah, nggak usah kayak gitu. Ya, kenapa kok datang nyindir terus? Kenapa? Kenapa datang nyindir terus? Kenapa? Karena mereka semua playing victim nggak berasa. Kamu pernah nggak dirugikan ya? Kenapa dirugikan? Rasa nggak keren, rasanya gimana? Gitu. Jadi biarin aja datang nyindir terus, mereka berasa. Karena kalau mereka terus ikut, nanti nyindir terus. Karena mereka nggak berhenti nyindirnya. Gitu. Kalau mereka berhenti sih oke. Ini mereka nggak berhenti, malah playing victim murah. Itu loh. Mereka nggak berasa bersalah sama masyarakat Indonesia. Gak merasa bersalah. DRL kan yang gak merasa bersalah kan. Asik-asik podcast aja dia. Padahal tuh kasusnya yang White Tomato itu, yang katanya ada White Tomatonya, ternyata waktu dites, dicek sama doktif, tidak ada sama sekali. Jadi dia ngejual dengan harga jutaan, 1,2 kalau nggak salah, dengan mengklaim di dalam itu adalah White Tomatoes. Banyak banget yang beli guys, udah berapa tahun jualan itu. Di dalamnya zong, tidak ada White Tomatoes-nya, jahat banget, sumpah. Gue bilang kok ada ya orang tuh ya bisnis kayak gitu sih, berani banget gitu loh. Iya berani banget. Niki ditambah 1 bulan lagi, iya karena nggak ada bukti yang bisa membuat prosesnya menjadi P21, say. Untuk Niki tuh kenapa ditahan lagi, polisi minta tambahan waktu lagi kepada kejaksaan, karena nggak ada barang buktinya yang menguatkan untuk dilakukannya persidangan. Jadi dibalikin terus berkasnya, P21-nya tuh nggak ada. Masih P19 terus. Lah kalau emang nggak ada begitu kan ngapain dipaksain coba? Kasusnya dipaksain banget. Sampai sebulan lagi yaitu tanggal 2 Juni masih belum ada juga bukti-bukti yang benar-benar bisa sampai diterima kejaksaan. Harus lepas loh Niki. Niki harus lepas, say. Nggak bisa ditahan begitu terus. Iya. Udah gitu tadi VT-nya coba lihat itu si dokternya. Dokternya bilang sendiri kok. Kan ditanya sama wartawan, gimana pendapat ini dokter? Tolong dong jelasin yang 4 miliar itu, yang 4 M itu. Oh gini, itu kan diplesetkan menjadi suatu apa kata dia penyuapan ya. Ya kami tidak akan melakukan hal itu kalau nggak ada sebabnya, kurang lebih gitu dia ngomong. Ada tuh videonya, udah deh, udah gue save, ya. Itu nanti bisa dipakai tuh sebagai bukti bahwa dia sendiri mengakui keplesetan penyuapan itu sebagai hal yang dia lakukan gitu loh di video itu. Saat ditanya wartawan lagi di mobil guys, baru keluar dari Polda. Langsung di-cut sama suaminya, langsung dipotong. Langsung udah, nanti gue up ya. Duh gila deh. Sumpah. Itulah ya orang tuh kalau udah salah tuh. Jadi ngomong apa jadi gak bener. Iya ngomong apa aja tuh jadi keluar semua. Ya. Kita mau orang kalau bohong. Gak akan bisa guys. Pura-pura tuh gak akan bisa. Mulut itu selalu ngomong yang bener. Mulut. Aslinya manusia kan gitu. Tidak dirancang untuk berbohong manusia itu. Sebenarnya. Tidak dirancang. Jadi akan sulit menyembunyikan kesalahan dan kejahatan kita. Pastinya akan keceplosan dengan sendirinya. Makanya gue juga mikir ya jadinya ya. Apakah sengaja nih ditahan-tahan melulu biar terus nanti dilepas gitu ya. Nggak ada pengadilan karena takut. Sepertinya udah ada ketakutan-ketakutan tersendiri ya. Nggak berani yang ngadepin si Nick Mir di pengadilan. Ya kan? Kamu aja ngadepin wartawan aja keceplosan, say. Lu aja keceplosan ngadepin wartawan. Gimana ngadepin Niki nanti di pengadilan. Jadi kayaknya emang kayak nggak pengen sampai pengadilan gitu loh.
Gua liatnya nih.